bagus gitu ya, ibaratnya itu udah level bagus, level tinggi gitu. Tapi kegalauannya tuh antara nonton NCT besok konser atau, Before 30 ya. Nah itu kan kayak masih kelihatan aneh lah gitu. Dari situ sih Oke, kalau aku merasa melihatnya, bisa oke, parameternya. makasih Kalila jawabannya. Iya sih, kadang kayak Sama-sama. kayak masih takut ini aku cinta dunia atau enggak ya gitu. Tapi kayak tetap menyadarkan diri, menyadarkan diri ya kan kadang manusia nggak tahu diri. Jadi menyadarkan diri biar 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 tidak terlalu mengejar dunia gitu. Iya nih Yes, karena dia yes. juga curhat. Eh, oh kak aku foto terlalu lama. Iya sama Kak Lila kadang kayak apa ya? Iya sih aku juga relate sih sama Kak Nadia. Kalau futur tuh kayak lama banget kayak kayak aduh ini mana semangatku yang dulu. kayak kayak bingung aja gitu kayak balikin semangatnya gimana padahal udah ada XXOL, udah ada kayak teman-teman online sih gitu. Kayak yang udah apa ya? Yang udah seenggaknya nge-support kayak udah jadi dorongan kita gitu kan biar nggak putar terus. Nah, gimana sih Kak Kalila kalau misalnya kayak lagi futur biar futurnya tuh nggak kelamaan ntar kan kalau kelamaan takutnya malah balik lagi ke zaman-zaman dulu gitu itu kayak gimana Kak? Iya, wah Masya Allah. Ini aku juga sering banget sih begini, atau mungkin malah masih dalam keadaan futur yang berkepanjangan gitu ya. Gini, yang bilang kita tuh lagi futur siapa? Kita Kita sendiri kan? Nah, ini juga harus hati-hati sih. Ada yang bilang, aduh gue nggak sholat duha dari seminggu kemarin, futur banget gue. Mohon maaf ya, gitu ya. Tapi maksudnya ada orang di luar sana yang sholat wajib aja kagak, nyadar futur juga enggak gitu maksudnya gitu. Kayak itu kan sebenarnya masalah standar. Kalau standar kita eh, apa namanya, kita selalu sholat sunnah, gitu, selalu duha, selalu apa? Nah, maaf ya, sebentar. Bentar ya, mama aku nelpon, bentar. oke Kak Lila. hmm ya begitu ya teman-teman. Kata Kak dia iklan. Ya oh ya BTW mohon maaf banget aku tuh lupa record dari awal. Aku baru record pas Q&A. Nggak apa ya. Serius. Gak apa, gak apa. Kayak dar kok kayak ada yang aneh ya telegramnya bentar. Aku cek. Jadi Loh, kurang gitu ya. belum di record. Aduh, maafkan sekali ya guys. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bikin note, boleh banget langsung di-share aja di grup. Mungkin temennya ada yang penyakit kita sama penyakit lupa. Penyakit lupanya anak 99 nular ke Fani ya, Fan? Iya makanya itu. Ada anak 99 nih Kak. Oh iya, dari sana. Iya, Kan apa itu. namanya, ntar paling kalau yang bikin resume ya, bisa di-share Hah? gitu. Kalilah suruh Tapi anchor. nggak ada yang Parah. sadar loh. Iya, aku Nggak ada. juga nggak, Aku juga nggak sadar. nggak merhatiin ke situ soalnya nih, nggak merhatiin ke titik 3. Apa sih kok titik 3 ya? Tik Nyebutnya merah. Iya. Nggak ada kayak aku tuh kayak ada yang aneh dari tadi apa ya. Ada yang kurang ya, Terus Fan pas ya? aku buka grup admin gitu. Loh, belum di aku langsung balik lagi ternyata benar belum di record. Nah lo Waduh, nggak apa-apa, nggak apa. Untung mengecewakan Kan banyak. mengecewakan hati 23 orang. Nggak, insya Allah, Fan. Insya Allah kan juga anak-anak banyak yang datang juga nih. Jadi dari iya awal, benar. aku lihat tadi dari awal tuh udah banyak. Insya Allah dia ngikutin dari awal. Mudah-mudahan ke save di otak ya. Kesem Ya dia. Amin. Allah. Itu di otak. Please untuk kali ini penyakit lupanya dikesampingkan dulu. Harus ingat. Harus Kak ingat Hani ya. boleh banget langsung dikirim. Di sini bisa ngirim file gak sih? Bisa Grupnya. dong. Enggak. Eh. Enggak.
nggak bisa sih kalau yang ini. Boleh Oh, juga ntar di diizinin ya. Nggak bisa ya? Fani gitu ya, Fan ya. Boleh ya, Fan ya. Oh Kalau iya, yang Ya, media, biasanya. belum kita nggak buka sih. Kalau mau dibuka sama Oh, Fani boleh. udah kok udah dibuka. Oh, udah dibuka. Ada noise-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget kayaknya. ini jadi ajang pahala jariah guys. Yang Oh siapa? iya benar. Ya begitu ya. Kita bincang-bincang apa sih? Ini nggak pakai Kalau dong. kalau di Trans TV kan kalau pagi brownies, kita lemper. Pasti Oh gak iya, jelas banget. Brownies lemper Indonesia lokal banget ya. itu bukan klepon loh. Kenapa kan Nita? Untung bukan klepon, itu kayaknya klepon khas banget tahu sampai dibikin es krim. Oh iya, es Masa krim iya ya? telepon. Ada, Oh, aku baru lihat di tahu. TV tadi. Ada aja. Oh iya, Nadia Oh, kalau mau nanya, boleh. boleh banget. Mau ngomong Boleh, apa boleh. diketik, kasih pilihan. Ini nih Tapi ada yang boleh ngetik nggak sih? Fan. Nih. Tapi boleh nggak sih Kak kalau aku contoh putar terlalu lama dan udah mendingan dikit, misalnya besok mengapresiasi diri dikit dengan lihat kalau hari ini lebih Ini oke pertanyaannya ya. dari kemarin sebagai penyemangat Oke. gitu. Kalilanya udah ada belum? Belum ya? Kayaknya belum. Oke, Oh, nanti Coba kita dari coba. Fani. Coba Dari nanti Fani kita coba coba. jawaban Fani. Hah? Saya kan host. berarti kan Anda. Ayo Kak. Nah, Jangan aku. Nita dulu lah. Aku belum Aduh, terlalu paham nih. kalau ke Fan. aku. Kalau Nita, Boleh Fani nggak? Nita nggak bisa. apa Fan? Apa Fan? Kalau aku lagi futur, kalau aku lagi futur tuh biasanya itu habis kayak burn out gitu, maksudnya kayak udah benar-benar full banget. Terus kalau pas futur ya, aku futurin aja, bukan gitu ya, maksudnya kayak kayak kalau kata kayak Bang Hawa itu kan kayak ya udah dinikmatin aja futurnya. Kalau aku gitu sih, cuman kalau aku ada batas maksimal futur buat aku sendiri. Misal aku futur maksimal berapa hari gitu. Berapa hari lama banget ya. Tapi emang aku kayak masih apa ya, ini kayak jadi hal yang agak susah sih buat aku. Jadi aku kayak berapa hari gitu. Nah, kalau misalnya udah lebih dari itu, aku kayak udah apa ya, kayak udah maksain diri eh, kayak harus kan kalau lagi futur, biasanya kalau aku lagi futur tuh aku jarang nongol di tele gitu. Jadi kalau misalnya udah berapa hari futur, aku kayak langsung buka tele dan langsung kayak buka grup-grupnya XXL dan gitu-gitu, kayak kayak apa ya, yang bisa nge-push aku buat termotivasi lagi biar nggak puter lagi gitu. Gitu sih intinya. Atau mungkin kalau misalnya aku buat ngebangkitin semangat itu ya kayak nonton video yang pendek-pendek aja, video ceramah kayak reel gitu kan ada ya. Jadi nggak panjang-panjang gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Oh, Masya Allah. Jadi emang nyari sumber-sumber penyemangat juga sih, Fan ya. Bisa dibilang ya. Terus bikin maksimal buat diri sendiri. Kamu futur maksimal berapa hari atau berapa jam kayak Bang Hawa ya, keren banget ya, cuman 2 jam doang ya maksimal futurnya gitu. Tapi Widih. tapi ya kan tiap orang tahu kan, kayak cuman ya kayak jangan dilama-lamain banget. Kalau bisa ya semampu kamu aja gitu. Misal kamu pengennya futur, pengen lagi apa ya, kamu maksimal berapa hari itu udah harus dibangkitin lagi kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau Nita gimana nih tuh? Fani Nih, keren juga Fan caranya. Lebih kayak Kalau ke nggak yang gitu ini dulu futur dia. terus lagi. Benar. iya betul. Nita itu biasanya ngasih space, pokoknya sehari itu ada me time. Ini nggak tahu ya bener apa enggak teorinya. Tapi kalau Nita tuh memastikan diri Nita untuk ada waktu di mana berapa jam Nita nggak diganggu. Entah itu Nita ngapain aja gitu. Bisa Nita kan sukanya baca, ya udah entah itu baca novel, baca Wattpad, baca aplikasi yang lain, atau Nita cuma scroll TikTok atau apa. Pokoknya intinya ada satu sampai 2 3 jam 4 jam nggak ada yang maksudnya ada jam di mana Nita akan mematikan notifikasi handphone dan Nita akan suka-suka Nita aja mau ngapain gitu. Biasanya itu kayak gitu karena dulu pernah
so sibuk banget. Ujungnya tuh kayak ngerasa capek gitu loh, ngerasa capek. Sekalinya istirahat tuh lebay. Istilahnya tuh Mm-mm. kalau Fanny sehari 2 hari Nita bisa berbulan-bulan. Bodo amat gue Mm. nggak mau ngeliat apa-apa kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu tuh mendingan kalau Nita lebih kayak tiap hari aja dikasih waktu buat me time, buat diri sendiri. Jadinya aku nggak tahu ini bener apa enggak ya. Jadinya ya gitu, biar nggak daripada nanti terlalu banyak kegiatannya sampai nanti merasa ih gue butuh me time, totonya me time-nya kelamaan juga. Kita Mm-mm. kayak gitu sih. Oh, iya sih bener. Emang orang tuh beda-beda ya cara cara menanggulangi kefuturannya. Biasanya sih mungkin kalau aku bisa dibilang hampir kayak apa ya? Kalau yang kayak tadi Fanny bilang gitu. Kita lihat dulu gitu. Kita tuh terbiasanya tuh futur pada jam-jam kapan gitu. Kayak misalkan aku mungkin di malam hari gitu. Di malam hari atau pada saat di mana, misalkan di kamar, pada saat sama siapa bisa jadi sendiri gitu. Emang lebih seringnya kalau futur lagi futur tuh sendiri sih. Karena kalau misalkan lagi Bener-bener. sama orang tua, iya lagi sama teman, itu biasanya sih jatuhnya nggak futur ya. Nggak, emang mungkin nggak selalu berpahala jatuhnya. Cuman kayak aku bilang Quality sih bisa time, di quality quality time time. dan nggak termasuk futur. Dan aku pun sekarang udah mulai apa ya, mulai ngerti polanya gitu, pola untuk dalam diriku sendiri aja gitu. Jadi pada saat alhamdulillah kan pola tidurku udah lumayan banget 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 jauh membaiknya udah jauh banget ya. Jadi abis Isya tuh ngantuk, abis Isya ngantuk. Berarti aku nih abis Isya nih sebenarnya ngantuk, cuman kan karena kita ada apa? Ada kelas di XXOL. Tadi aku juga sempat ke MRZ dulu sebentar sebelah. Jadi aku mikir kayak oke, ntar abis ini nih baru tenang abis ini tidur. Biasanya kan aku enggak ya, parah banget bisa sampai jam 2 jam 3. Iya, Kadang-kadang kalau belum selesai pun aku paksain oke sampai subuh, bahkan setelah subuh baru tidur. Itu kan parah ya, polanya udah nggak teratur. Dan sekarang aku mikir, walaupun dulu bisa dibilang produktif, kita pada saat malam harinya itu produktif, ya walaupun terkadang beberapa saat oke hiburan dulu, abis itu kan ngerjain lagi hiburan dulu. Tapi kan seenggaknya di situ ada waktu-waktu di mana kita bisa jadi ya itu dia futur, bisa dibilang futur ya, bisa dibilang jadi apa ngelakuin hal-hal yang mubah yang nggak ada nilai pahalanya, nggak ada apa-apanya lah gitu. Bahkan bisa dibilang ya bisa jadi ada dosanya, nggak tahu juga kan gitu. Nah, makanya mungkin bisa diidentifikasi dari itu dia, waktu, terus juga ya kapan, di mana, dan lagi sama siapa gitu. Gitu sih. benar 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 benar. Terus Nita biasanya ada targetan gitu Apaan, nggak? baru join lagi, maaf. Oh, iya. Tuh udah ada Astagfirullahaladzim. pakarnya nih. Halo Maaf Fania. ya. Apa pakar futur? Pakar futur, pakar menjawab dong. Masa pakar futur? Ya, gimana kalian? Tadi Tadi sampai mana ya? Aku juga jadi lupa. aku juga lupa kak. Oh ini yang tadi kayak bahas puter gitu nggak Oh, sih? Yang mana tentang ya? futur Iya, ya. betul. Iya, Kan kita itu sih. Maksudnya kayak kadang jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi jangan terlalu lembek juga. Ya moderat aja lah gitu. Aku soalnya pernah juga tuh waktu excited banget, semangat banget nih dakwah, bikin konten sehari 3 kali. Tapi di bulan setelahnya pas futur kosong, nol, belontong gitu, gak ada sama sekali. Itu kan jadi kayak ibaratnya, wah ngebus banget di awal, tapi terus pas lagi low tuh, aduh turun banget ya. Nah itu kan ya apa kita harus bisa memanage gitu kan. Eh, Kalau lagi semangat boleh-boleh aja, tapi kayak ada arahnya gitu. Kita bikin sistemnya, di-manage. Oh aku mau ibaratnya kalau sekarang lagi semangat, wah semua sholat sunnah dijalanin, nggak apa-apa, lakukan aja jalanin. Tapi kalau besok lagi males atau apa, kita punya sistem seminimal mungkin aku dalam 1 hari sholat sunnahnya 1, apapun itu 1 gitu. Tapi pas lagi semangat banget, semuanya dilakukan boleh. Jadi kita nggak merasa bersalah banget. Aduh, aku nggak tahajud, nggak duha, nggak rawatib juga, nggak ini juga, kayak seolah harus sempurna gitu. Ibaratnya kalau to-do list ada 10 biji, giliran
satu doang kagak ke checklist berasa down depresi banget gitu. Ya, itu kan terlalu ini banget ya diri kita, tapi juga jangan terlalu lembek gitu. Ah ya udahlah yang penting ini aja gitu ya. Jangan terlalu lembek juga, naik 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 gitu. Nanti pas saat kok kayaknya ini udah terlalu kebanyakan, turunin dikit atau pakai variasi. Oh, bukan sholat sunnah tapi jenis ibadah lain boleh, atau tafakur atau healing yang itu kan juga sebenarnya juga bentuk ibadah kok, nggak hanya hal-hal yang bersifat fisik gitu. Kita yang manage, kenal diri kita sendiri lah. Oke, setuju banget sih sama Ella, kayak kita yang tahu diri kita sendiri. Beda Kak, ini ada pertanyaan dari Kanadia Oh iya tadi. ya. Tapi boleh nggak sih Kak, kalau contoh futur terlalu lama dan udah mendingan dikit, misalnya besoknya mengapresiasi diri dengan lihat kalau hari ini lebih oke kok dari kemarin sebagai penyemangat itu. Jadi Boleh. baku forward ya Kak. Benar. Boleh aja. Ini aku lihat kok, udah aku lihat. Oke. Boleh banget. Yang penting bentuk apresiasinya itu sesuatu yang bagus, yang baik juga gitu ya. Ntar apresiasinya ini gorengan segerobak gitu kan, bukannya apresiasi malah jadi nggak sehat misalnya gitu. Kolesterol. Kalau ya malah jadi kolesterolan banget itu. Apresiasinya tuh malah jadi apresiasinya boleh deh nggak baca Quran hari ini lah, itu mah bukan apresiasi gitu. Hal-hal yang malah membuat malas hal yang lain gitu. Jadi kayak cari yang tepat dan jangan jadikan ibadah itu apresiasi ataupun punishment. Reward punishment boleh, tapi jangan ibadah. Misalnya, kalau aku hari ini nggak zikir petang, hukumannya aku harus tahajud nanti malam. Nantilah, mungkin kedengarannya tuh ini akan punishment-nya bagus, malah positif. Justru enggak. Karena nanti itu akan menimbulkan kesan hukuman, ibadah itu hukuman. Ibadah itu nggak menyenangkan, malah dihindari. Kan hukuman itu sesuatu yang dihindari. Lah sholat tahajud masa mau dihindari? Dan lama-lama tuh kita jadi nggak suka sama sholat tahajud justru nanti jadinya. Atau sama ibadah yang kita jadiin punishment itu. Gitu. Apresiasinya nonton drakor. Ya, taunya bablas maraton ya gitu ya. Kadang-kadang malah ya kalau aku tuh misalnya ada yang bener-bener edik banget, itu atau misalnya kayak orang perokok lah gitu ya. Walaupun kita tahu ini nggak bagus banget begini, tapi nggak bisa di stop begitu saja gitu. Ibaratnya sedikit demi sedikit juga ada rewardnya. Oh, kalau kamu sudah bisa tahan 1 hari tidak merokok, boleh besoknya seling, boleh gitu. Itu kan kayak reward juga, tapi sebenarnya hal yang kurang baik, tapi sebenarnya ya agak daripada dia tidak bisa sama sekali gitu loh. Gue nggak bisa kalau nggak ada asupan drakor dalam seminggu gitu ya ceritanya nih misalnya. Kan kita yang knows ourselves the best gitu. Ya kalau emang kayak gitu, oke, tapi in minimal level gitu. Yang tadinya 1 minggu tiap hari ngedrakornya kurangin jadi 2 hari gitu. Itu bentuk ya tadi reward dan punishment. Kalau udah misalnya aku udah bisa udah ikut zikir pagi petang gini bolehlah aku drakornya gini sebenarnya masih ya setiap orang tuh berbeda gitu. Kita nggak bisa ngejudge, oh kalau masih nonton tuh nggak bagus begini enggak. Tapi setiap orang tuh ada fasenya, ada stepnya gitu. Yang dilihat tuh effortnya, bukan resultnya. Oh sekarang udah bisa terlepas dari ini itu, terus sekarang udah nggak futur lagi, itu kan result ya. Sekarang udah semangat lagi, enggak. Allah tuh lihat effortnya. Kalaupun kita sekarang masih futur, tapi effort untuk kita tuh kayak ayo motivasiin diri, tapi kok kayak nggak bisa termotivasi. Itu Allah hitung. Effortnya, usaha kitanya yang dihitung sama Allah, bukan hasilnya.
hasilnya kita terlepas dari futur atau tidak terlepas dari futur, itu mah bukan urusan kita. Tapi yang urusan kita adalah usaha kita. Gitu. Iya, baik banget ya. Kalau manusia mah ngelihatnya hasilnya. Lu lulus apa kagak, lu sholat apa kagak, lu ini apa enggak gitu kan. Terus dijudge gitu kan. Tapi usahanya nggak dilihat ya, sedih banget ya. Oh, aku sekali. Kayak lagi belajar ya, kita belajar bareng-bareng ya guys. Iya. Power Gak of apa pelan Allah. tapi pasti, makanya Allah tuh senang sesuatu yang kecil tapi konsisten, sedikit-sedikit tapi dilakukan terus, daripada jebret-jebret, wah aku sudah tidak mau lagi menonton, aku sudah tidak mau lagi ini melalui itu dia, udah kayak ekstrim banget lah gitu ya, jebret itu sebulan, besoknya stres gitu kan, bulan Maraton. depannya stres banget, maraton balas dendam gitu. Iya, iya benar. Kemarin gue Proses taat benar-benar. banget gitu ya, sekarang dikit-dikit lah maksiatnya dikit ya. Kan sih kayak, aduh, Langsung gitu ya. jomplang ya Bun, terjun bebas. Terjun bebas ya. Nah, Benar. bebas itu terlalu bebas ini. Benar sih. Oke. Setuju banget Tadi- dengan Telisti. Kenapa tuh? Jadi Kalisti katanya mau sharing nih. Kalisti mau Iya jadi teh. Wah, Masya Allah nih Telisti ya. Iya, jadi kemarin itu sumpah ya aku tuh futur futur sesuatu yang bukan futur lagi, udah keluar jalur malah. Suaranya beda. Beda gimana? Lagi ini ya. Enggak, Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. anakku Oh, Kalisti ya. iya iya iya. Iya iya teh. Kedengeran kan tapi. Nah, itu Aman. jadi kemarin tuh saking apa ya? Karena kan kita kalau gini loh sebenarnya teman-teman, kalau kita ngerasa kita tuh futur, itu syukuri. Karena apa? Itu privilege. Sama seperti orang takut neraka, orang merindu surga. Itu privilege. Nggak semua orang punya. Jangankan berbicara ke non muslim ya, bukan berbicara soal muslim ya, berbicara tentang muslim aja itu kan banyak yang nggak memiliki rasa takut tentang neraka. Oh neraka, ya udah, and then why gitu kan. Terus abis itu nggak ada yang merindukan surga. Oh oke, surga enak terus gitu. Apalagi berbicara futur, mereka nggak akan paham. Jadi kok pertama-tama kalau misalkan kita memiliki kesadaran bahwa kita tuh futur, itu kita wajib sujud syukur, serius, itu privilege yang gak Allah kasih ke semua orang. Dan efeknya memang gak enak kadang-kadang ya, apalagi kalau tipe yang terlalu keras gitu ke diri sendiri tuh kayak aku misalkan gitu. Nah itu sampai aku kemarin tuh aku nutup cermin di rumah pakai kain. Mungkin aku nggak sudi lihat pantulan diriku sendiri gitu. Saking aku jijik ke diriku sendiri. Sampai bahkan kaca spion di motor tuh aku telungkupin ke bawah. Saking aku nggak mau lihat pantulan muka aku, bahkan tubuhku sendiri aku nggak mau gitu. Sampai ya Allah, gimana ya, aku sampai halo, ilmu ini kemana kok nggak dipakai gitu. Nah ini benar-benar aku rasain banget, barusan banget, dan ini baru berapa hari lah istilahnya move on dari itu, move on dan move up insya Allah. Cuman teman-teman yang harus sadari kalau futur ini dia kan ini berupa rasa, ya kan, berupa rasa, dan ini akibat konsekuensi tindakan. Nah yang namanya rasa itu emosi, itu emotion, energi emotion yang dia akan selalu mencari cara untuk disalurkan, untuk dikeluarkan. Jadi semakin teman-teman pendem dan dilarikan misalkan ke entertainment kayak drakor atau MP, aku nggak bilang jangan sama sekali ya, enggak, kayak kata Lila tadi, semua orang beda-beda treatmentnya. Cuman aku pribadi karena sudah sadar efek daripada entertainment, bukan efek ya, tapi apa yang diberikan oleh entertainment, video-video lucu atau drakor itu adalah merangsang hormon dopamin. Dopamin ini kalau dosisnya tepat, dia bisa jadi hormon bahagia. Tapi kalau orang kelebihan dopamin, justru dia jadi beringas, agresif, bukan malah makin bagus, malah makin burnout. Makanya kalau memang dirasa melihat nonton drakor itu membuat refreshing, silahkan. Tapi aku pribadi karena sudah tahu ilmunya, aku nggak menyarankan.
Karena teman-teman justru akan overload dopamin yang itu akan bikin stres. Malah overload dopamin tadi yang bersinergi dengan kortisol dari hormon stres itu malah bikin makin parah futurnya. Jadi kayak kita ngasih oke gue lagi futur, oke fine. Padahal kita tuh harusnya sadar setiap detik umur kita berkurang, setiap saat kita berpacu sama malaikat maut. Kita kan nggak tahu ajal. Gitu kan, oke, aku akan futur sampai 3 hari ke depan. Kalau matinya besok, itu kan jadi pertanyaan. Nah, itu satu. Terus kedua, itu tadi aku baca dari siapa ya? Ada yang ngajak Bismillah Allahumma paksakan, itu niat. Bener-bener. Memang harus dipaksakan kayak aku yang ngerasa jijik ke diri sendiri, maka di situ aku paksakan baca buku. Aku nggak cari lagi dari HP, dari Instagram, dari YouTube, nggak, aku tutup semua itu karena aku tahu diriku bakal terdistraksi dong. Secara ya fitku nano-nano, ya kan macem-macem ya bun. Jadi menghindari distraksi, aku better baca buku. Dan Masya Allah dengan baca buku, ya jadi kita dapat insight baru tanpa ada embel-embel tambahan dopamin gitu. Justru dengan membaca buku, ada hormon serotonin gitu. Terus otak juga jadi nge-groove ada vibes baru gitu. Dan mata juga jadi nggak lelah karena pantulan light blue daripada layar gitu. Nah itu kalau kita memaksakan di 10 menit pertama kita survive, insya Allah 1 jam ke depan survive bisa baca buku. Gitu intinya. Kalaupun gini ya, misalkan baca buku bosan gitu, deal with it. Kalau bosan, ya ayolah kelola rasa bosan itu. Jadi jangan kan aku futur, aku bosan terus aku men-shower membanjiri diriku dengan dopamin. Oh no, itu malah memberi makan kepada kortisol di tengkukku sampai tengkukku ini tegang. Gitu ya, makanya kalau orang yang udah kecanduan MP, kecanduan drakor, orangnya pasti agresif. Pantang dinasehati, pantang disuruh, pantang diberi perintah, gitu. Dan akan gampang sekali baperan gitu ya, berlebihan baperannya. Nah, itu jadi separah-parahnya futur aku selama aku beberapa bulan inilah ya, hari ini, pekan ini maksud aku, sampai di titik aku benci, jijik dengan pantulan diriku sendiri gitu ya. Setiap aku, bahkan waktu aku sabunan, aku wudhu, aku ngusap tubuhku sendiri, aku kayak ya Allah ini tubuhku kayaknya berdosa banget gini, kayak aku nggak layak banget dengan semua ini gitu. Tapi habis itu Allah itu belum ngejudge kita belum dikasih report kan, kita belum menghadap ke Allah dan kita belum dikasih report. Kapan kita bisa tahu diri kita jelek atau diri kita buruk atau baik? Itu waktu kita menerima raport. Kalau kita terima dari tangan kanan, Masya Allah kita orang baik. Tapi kalau kita menerima raport dari tangan kiri, maka sudahlah, kelar sudah itu. Jadi yang teman-teman harus tahu, memang Allah Maha Pengampun, tapi kita juga harus sadar kita setiap saat itu berpacu sama maut. Kita nggak tahu kapan ajal itu datang, dan pastikan ketika ajal itu datang, kita dalam keadaan terbaik. Kita dalam memberikan effort terbaik untuk melawan kefuturan itu. Dan teman-teman, percayalah, semakin lama teman-teman mengkaji Islam, semakin lama teman-teman belajar, semakin lama teman-teman haus akan ilmu, semakin kuat godaan setan. Dan itu yang harus kita lawan bersama. Siapa musuh kita? Bukan diri kita sendiri saja, tapi setan. Lawan iya. Bagaimana cara melawannya? Dengan mengenali sifatnya. Bagaimana mengenali sifatnya? Ya dengan mengkaji lagi gitu, dengan tadabbur kayak gini, dengan ikut kajian intensif Islam, dengan banyak pendengar kajian di YouTube bagaimana setan menggoda kita gitu. Itu banyak sekali gitu. Dan kita bisa mengcounter, bisa mengalahkan musuh kita kalau kita sudah mengenal dia kan. Jadi kita jangan hanya kenal diri kita sendiri seperti tadi kata Lila, tapi kita harus juga kenal siapa musuh kita. Sehingga kita bisa memberikan memberikan perlawanan terbaik nanti, sehingga sampai nanti ketika kita menghadap Allah, kita akan bersaksi, ya Allah, aku sudah memberikan usaha terbaik. Engkau Maha melihat usaha terbaik ini, dan satu yang kami mohon hanyalah surga dan keridhaan. Sudah, itu aja. Gitu teman-teman. Maaf, aku jadi kebawa emosi. Maaf jadi kepanjangan.
Gitu aja. Pokoknya. Ya, makasih banget ya Listi udah reminderin kita juga, Insya Allah. Ya, Insya Allah. makasih kali. Kena banget sih semuanya pada kena kayaknya. Jazakillah khair, Listi. Gimana Kak? Mungkin ada Ya, gimana Pan? semangat. Oh ya, tadi Kalila mau lanjut jawab pertanyaannya. Oh iya. Nadia. Ya Masya Allah. Makasih banget ya Listi, remindersnya juga. Hans. Iya, oh ini gimana? Pertanyaan baru. Tiba-tiba ngelek ya. Aku ke distract ya. Iya sama Kak. Jet lag. Langsung terdistract. Ini tadi Kak Nita nanya, Kak sebenarnya kita bisa dibilang lagi futur itu gimana sih Kak? Iya. Kalau aku sempat baca juga kalau futur itu dalam bahasa Arab itu artinya kendur ya, sedang kendur, atau misalnya keadaan diam setelah bergerak. Kalau tahu kan hukum kelembaman itu, kalau sekalinya bergerak dia gerak terus. Tapi ada kalanya juga nggak bisa terus bergerak, akan ada waktunya diam. Jadi berarti diam setelah kita giat beribadah nih. Tapi terus ada kalanya kita males gitu ya, atau aduh kayaknya mager gitu. Di satu pagi itu gitu kita kayak aduh susah banget gitu buat sholat subuh gitu, setelah kita taat gitu panjang lama. Atau artinya juga lembek setelah keras, melunak. Misalnya tadinya kita tuh, pokoknya pacaran tuh nggak boleh banget. Tapi habis itu kita agak-agak melunak. Ya udah deh, kalau kayak gini doang nggak apa-apa. Kayak gini nggak apa-apa deh, kayak gini nggak apa-apa deh. Lunak-lunak terusnya jadi meleot gitu ya. Jadi lembek banget. Atau melemah dari yang tadinya keadaannya kuat. Sama kalau misalnya kayak bersemangat. Tadinya tuh biasanya bersemangat ibadah, bersemangat dakwah. Terus kayak lagi keadaan lemah gitu, jadi melemah. Nah, itu futur itu di situ maksudnya artinya. Setiap orang sih kalau tadi ya balik lagi pasti punya standar yang berbeda-beda. Melihat dari habits-nya dia yang sudah dia bangun, kebiasaan dia, misalnya aku tuh nggak pernah ketinggalan sholat subuh. Selama ini tuh nggak mungkin, nggak pernah. Tapi kenapa sekarang itu miss? Nah, terus kita lihat juga miss-nya cuma sekali, 2 kali, habis itu kita balik lagi ke habit awal, atau miss-nya sebulan, gitu. Miss-nya 2 bulan. Itu baru kayak sudah red flag gitu. Kalau cuma miss 1 atau 2 hari itu namanya bukan futur banget sih ya. Jadinya itu mah paling cuma capean atau apa. Tapi kalau sekiranya kita merasa suatu hal yang tadinya mudah buat kita semangat ngelakuinnya, terus-terus kita lakukan dan ibaratnya tuh ringan banget kita lakukannya, tapi tiba-tiba kok terasa berat. Tapi tiba-tiba kok beda, ya sekarang rasanya kita nggak lakukan itu lagi, itu kemungkinan state futur di situ, gitu. Melemah. Bisa jadi gini juga sih, sebenarnya nggak hanya karena godaan syaitan atau apa ini. Bisa jadi juga kita terlalu nge-push diri kita, terlalu bikin target tuh banyak banget list to do list gitu, terlalu memforsir diri, akhirnya badan kita capek. Bukan males, tapi badannya capek, badannya nggak kuat. Akhirnya dia menolak gitu. Bangun pagi jadi susah karena malamnya kecapean. Udah mah itikaf, terus juga puasa, terus juga ini itu. Akhirnya paginya malah subuhnya bablas. Gitu kan? Itu karena tadi kita harus kenal dulu nih sama diri kita. Apa sih yang biasanya kita lakukan tapi kita miss gitu. Dan itu agak
Dan itu bukan sebuah anomali misalnya, itu bukan hanya karena cuma 1-2 kali doang, tapi panjang, lama, lumayan agak lama gitu dengan kebiasaan kita tadi gitu. Ya, to do list yang nggak realistis yang ngaruh juga. To do list itu bikinnya 3 dulu. Kalau terlalu gampang baru dilipat gandakan jadi 6, jadi 9. Masih oke semua gampang jadi 12. Tapi giliran ada list yang tidak tercoret, turunin. Kalau bikin to do list bukan kayak, wow, 10 things to do, blah, wah, 100 things gini. Enggak, karena setiap orang itu akan berbeda dan pasti to do list itu berubah-berubah. Prioritas kita juga kadang-kadang suka berubah. Bulan ini aku pengen fokus belajar fikih, ya udah, nggak apa-apa itu. Terus kalau kita misalnya kadang lagi bosen gitu ya, bosen yang ini, coba ibadah yang lain. Jangan paksakan diri kita juga untuk mengikuti suatu hal yang tadi tidak bisa kita capai. Kan tadi dikasih tahu Allah lihat effortnya, bukan resultnya, bukan berapa rokaat kita satu malam itu terus habis itu kecapean besoknya subuhnya malah lewat, bukan result berapa banyak rokaatnya, tapi effortnya. Kalau effort kita itu untuk healing atau untuk apa namanya justru tafakur yang cuma diem liatin langit dibilang orang lu mendingan sholat kalau kayak gitu gini. Tapi ini justru effort yang susah karena buat kita itu kan personal pribadi berbeda. Jadi kayak apa kita list dulu apa kebiasaan kita terus baru kita bisa tahu mana sih yang hilang gitu. Mana sih yang kayaknya something wrong di situ. Baru kita bisa bilang, oh ini aku lagi futur gitu. Sih, setahu aku. Maaf ya kalau nggak tadi siapa yang Gimana nanya? Kanita? Kak Nadia ya. Kanita. Gimana nih? Insya Allah menjawab ya, Nit ya. Nggak ngelakuin satu, males lakukan yang lain. Iya, jadi sabotase. Itu namanya self sabotage kalau nggak salah. Mensabotase diri. Udahlah, hari ini aku emang lagi males sholat, ya udahlah, semua sholat jadi jebles gitu. Waduh. Jadi bablas semua. Gitu. Wah, Jangan diikutin. Kanita. Oh, iya. Kenapa? Iya, Ya? Nita Oh. dulu. Nita. Oke, Oh, Nita Nita. dulu. Kalau mau silakan. Oke. Iya, Nita Kan Nita, kecil. kan Nita ada titipan pertanyaan dari teman Nita, tapi boleh nggak? Tapi nggak Oh, sesuai. iya, boleh. Boleh banget. Tidak apa. Jadi gini, kan kemarin tuh Nita ngebahas sama dia. Ini tapi nggak sesuai, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan nanyain ukuran sepatu. Jadi kan Nanti kemarin kamu yang menyesal masalahnya, bukan aku sih. Iya, gimana? jadi kan kemarin Nita sama teman Nita tuh ngebahas tentang mimpi gitu kan. Terus Nita bilang gini sama teman Nita, tahu nggak sih kata abang gue kalau mimpi itu mimpinya manusia itu kata abang aku dari setan kayak gitu kan. Terus kata temen aku, nah terus kalau gue sebelum sholat sebelum tidur udah berdoa udah segala macem, minimal doa lah udah doa, tapi kalau masih mimpiin orang berarti aku bilang nggak tahu deh, nanti ya gue tanya guru gue dulu kayak gitu. Jadi gimana Kak? Saya Setahu abang itu aku, kalau tentang mimpi itu bukan ininya ya, tapi ini ya apa namanya? Kalau mimpi itu baik, kayak kita ada di sebuah taman seolah tuh kayak surga banget, terus kayaknya tenang, cuma katanya sih itu jarang ya. Nah, itu biasanya mimpi baik gitu ya, mimpi dari Allah. Jadi kayak itu memang dari Allah. Diberikan kita kayak suatu pengalaman yang baik atau kayak glimpse apa sih percikan surga itu pernah nggak sih kayak ngerasa kayak wah gitu kayak perasaan kita enak banget gitu baik banget. Nah kalau mimpinya itu buruk,
itu dari setan. Syaiton itu mengganggu kita. Itu mimpi buruk tuh. Kalau mimpinya ketemu orang yang sudah meninggal, kan ada yang bilang gitu kan. Wah, itu berarti mereka mau menyampaikan pesan wangsit. Bener. Kadang bener. Tapi 50-50 gitu sebenarnya. Kalau apa yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang baik, kemungkinan emang benar. Jadi misalnya ada waktu itu cerita tuh neneknya meninggal, terus pas dia tidur, dia mimpi didatengin oleh neneknya bilang dulu nenek pernah simpan ada emas atau harta peninggalan nenek itu untuk bantu kamu dan keluarga kamu, ada nenek gali nenek kubur di bawah pohon apalah gitu. Terus besoknya mereka sama-sama cek, ternyata beneran ada di situ. Itu kemungkinan betul. Bener. Kan emang bukan arwah ya, gimana sih? Roh ya gitu ya. Itu bisa. Tapi orang yang baik. Apa sih namanya? Nenek tadi kan baik gitu kan. Itu dalam koridor yang baik ya gitu. Tapi kalau mimpi ketemu orang terus kamu adalah nabi gitu, terus dia besoknya ngomong aku ketemu orang meninggal bilang aku tuh nabi, terus dia gitu. Itu bukan gitu. Karena syaitan juga bisa menjelma jadi orang yang sudah meninggal. Hati-hati. Syaitan bisa ibaratnya ketemu kita di mimpi kita, terus dia menjelma jadi orang yang sudah meninggal yang kita kenal. Gitu. Jadi kayak tadi misalnya nenek itu gitu, tapi nenek itu bilang kamu harus puja-puja gitu ya, taruh seserahan di pohon itu, begitu disuruh hal-hal yang kayak gitulah, sirik-sirik kayak gitu. Nah, itu kemungkinan tuh syaiton yang menjelma jadi neneknya gitu. Jadi ada 50-50 lah, dilihat dari situnya juga. Karena nggak ada orang yang bisa menafsirkan mimpi kecuali Nabi Yusuf. Sejauh ini ya, atau orang yang sangat ini banget ilmunya dan kesolehannya. Dan mimpi yang biasa-biasa saja, artinya mimpi yang di luar itu tidak baik, maksudnya nggak mimpi yang baik banget gitu ya, yang kayak dari Allah gitu ya, yang kayak baik banget, tapi bukan mimpi buruk juga, jadi kayak biasa-biasa aja gitu ya. Aku mimpi ketemu mantan, artinya aku harus balikan lagi. Misalnya kayak gitu ya. Itu sebenarnya mimpi manusia atau mimpi dari otak bawah sadar kita. Kita kepikiran PR terus ke bawah-bawah mimpi. Nah, itu cuma mimpi biasa doang. Diabaikan saja. Mimpi ketemu orang kemarin, ya kali aja kemarin ngobrol terus sama orang itu jadi kepikiran, jadi masuk ke mimpi kita. Atau bahkan ini enggak kok, aku enggak lagi mikirin dia, tiba-tiba aja ada di mimpiku. Ya namanya mimpi biasa itu ada memori di otak kita, ya terus kayak cuma kepilih aja gitu pas mimpi. Aku juga nggak tahu ya kalau mekanismenya gimana gitu. Cuma 3 jenis itu tadi. Kalau mimpi baik, pas bangun kita ingat mimpi baik itu alhamdulillah bersyukur dari Allah. Kalau mimpi buruk itu kan ada juga speed 3 kali ya, meludah ke arah, bukan meludah sih, gimana sih, cuy gitu kayak gitu. Terus baca doa ya kan. Terus kalau mimpi yang maksudnya mimpi manusia yang biasa, ibaratnya so-so doang biasa aja, itu diabaikan saja. Jangan ditafsirkan. Kayak tadi tuh, mimpi ketemu si ini artinya begini. Enggak, itu bohong, salah. Berarti itu tidak betul. Itu cuma ya gitu doang ya, cuma mimpi biasa aja, diabaikan aja. Nggak usah dipikirkan justru. Karena takutnya justru itu adalah mimpi sisipannya syaiton, supaya kita overthinking, supaya kita malah jadi ke arah yang buruk. Sebenarnya mimpi buruk, tapi kita nggak sadar aja sebenarnya itu mimpi dari syaiton gitu. Takutnya. Terima kasih, Kak. Iya, siap. Aku jadi ke sesuatu, jadi tuh, aduh, tapi ini agak apa ya, agak nyeleneh nggak apa ya guys, sambil kita referensi. Aku tuh pernah kan, ini tuh lagi kuliah pas bulan puasa, pas Ramadan kemarin, itu aku tuh ngantuk banget, itu tuh kelasnya tuh habis duhur, dan jadi tuh lagi Google Meet gitu, terus aku tuh sambil di atas kasur, ya ini salahnya aku sih, Kak.
kuliah sambil di atas kasur, terus kayak mau kena kan dingin, hujan juga, lagi hujan, kayak aduh ngantuk banget, merem. Terus nah aku tuh mimpi ketemu dosennya, kayak apa ya, kayak di depan dosennya gitu. Ya Allah, tapi dosennya tuh kayak pakai daster gitu Kak, lucu ya. Aku gak tahu kenapa bisa mimpi kayak gitu deh. Ampun, Ternyata penantian kelasnya udah panjang ya Bun. selesai. Ya, kelasnya udah selesai, terus temanku kayak, ayo Fandi tidur, tuh kayak loh, itu udah hilang semua, udah pada keluar semua. Ya malu banget. Ya itulah ya salah satu. Jadi jangan kuliah di atas kasur. Di atas kasur. Wah, Aku pernah di lantai aja, lama-lama loh kok makin miring nih kepala. lama-lama itu lama-lama tertidur. Ya, Kalian Iya, pernah kalau kayak on sih? cam tuh kameranya tadinya di muka, lama-lama ke kepala ke atap lama-lama. Lama-lama plafon. Plafon, iya. aduh ya Kalian pernah mimpi Allah. ini gak sih jatuh dari mana gitu, terus di tempat, padahal masih di tempat tidur, kita juga nggak kemana-mana, cuma langsung kayak langsung kayak gitu, kayak Iya, bener-bener kaget aku gitu ya. jatuh gitu, gitu, padahal Aku tidak sering kayak kasur, gitu. langsung Itu juga kebangun. ada ini sih secara ilmiahnya, itu kayak ada Iya, urat tegang itu. Ada urat Oh, tegang, terus makanya pas bangun kita tuh kayak kaget gitu. Malah yang kayak bilang ketindihan itu juga kan ada secara ilmiahnya. iya, Salah paranormal. posisi tidur. Heeh. oh, Orang udah pada bilang mistis-mistis gitu. iya Iya, bener. bener banget, bener. Rep-repan gitu kayak ketindihan. Itu sama apa namanya? Tadi pengen bilang ke Fani juga, kalau yang tadi dibilang Fani itu kayak misalkan lagi lagi ada kelas gitu ya, terus kita ngelihat dosen, terus tiba-tiba di mimpinya dosennya pakai daster gitu. Itu tuh sebenarnya tuh dari alam bawah sadar gitu Pan, yang pernah aku tahu gitu ya. Mm-mm. Jadi kayak misalnya terakhir kali kita ngeliat si dosen, nah terus bisa jadi kita sebelum kita tiduran gitu, kita sempat ngeliat mama kita lagi pakai daster, terus kita jadi ngemikirinnya, si dosen pakai daster gitu. Sama kayak misalkan aku misalnya nih contoh gitu, aku tuh ngeliat Fanny lagi ngepel, terus aku ngeliat Kak apa namanya, Kak Lila tuh lagi pakai topi. Rekaman ya, gitu ya, Iya, rekaman misalnya visual gitu. di Ntar aku otak ngelihatnya di mereka. mimpi Fadi pakai topi gitu-gitu. Padahal di mimpinya gitu-gitu lah pokoknya. Iya. Terakhir kali yang kita lihat gitu. Mimpi Nanda nikah gitu kan. Iya, amin. Besoknya, ih Nan kok lu masih ini keluar-keluar Masih aja di jomblo. VCG. Iya, Iya. Bu. Kan biasanya ngilang. Hilang ya. Tadi ada yang nanya Kak tentang Oh iya LGBT iya. katanya. Dari Ada yang mau kita ini Wadaw. pertanyaan terakhir ya Menarik. guys. Ini pertanyaan Asri terakhir. silakan Sri. On mic aja Sri. Oh Biba, lo manggilnya Sri siapa Biba? Iya Asri, aku manggil dia Asri. Oh, ini dia ngirim screenshotan gitu. Oh udah ada ya? Oke. Oke, cek. Mari kita membaca bersama. Oke. Oh iya ini dia. Silakan. Siapa yang mau? Ada kira yang mau bacain? Tanya baik-baik apa alasannya biar kamu juga tahu harus mengoreksi dia dengan cara bagaimana, jangan langsung judge, tanya dulu baru nasehatin. Oh, ini maksudnya ke orang lain terus buat orang lain lagi gitu ya? Mm-mm. Temennya temen. Iya jadi kayaknya ini temennya si Asri lah. Entah siapa si A misalnya gitu kan. Yang si ungu ini si Asri. Oh iya. Heeh. Oke, nggak apa-apa, santai. Kalau misalnya teman-teman ikut yang kemarin Raikang Topeniknya Bang Fuad, ya, Sajang Nim, itu kan juga dijelasin gitu ya. LGBT ini, jadi kita harus, aku nggak tahu soalnya ini beneran udah LGBT atau SSA, ada 2 golongan itu ya. SSA itu cuma attracted aja, same sex attraction. Bahkan di antara sahabat itu bisa SSA, ibaratnya tuh kayak, gue seneng banget sama dia. Makanya kenapa kita tuh juga jangan terlalu parno sih.
ih kok lo ngeliatin gue gitu banget sih, jangan-jangan lo suka sama gue. Aduh mohon maaf ya gitu. Apa-apa udah takut, jangan lu LGBT, jangan gitu. Nanti malah kagak ada yang punya teman gitu. Terlalu parno gitu kan jadinya. Di make sure dulu dia beneran kalau LGBT itu yang orang yang sudah ini proklamirkan dan dia memang juga apa sih namanya? eh Kayak apa sih ikut demo-demo kayak gitu loh. Kayak yang ikut turun ke jalan kayak gitu sih digolongkannya gitu, golongkannya orang yang kayak gitu. Nah, jadi harus paham dulu dia ini yang gimana gitu, yang apa, yang udah fix lagi ya, udah positif itu atau enggak gitu. Nah, kalau ibaratnya kita mau mengingatkan, nah aku sih ngelihatnya gini, mungkin tadi yang si yang ngebalas itu kamu ini dulu apa kan dia bilang tuh kan apa salahnya sama perasaan oh ini lanjutannya nih SS lanjutannya atau gimana oh aku cuma baca ini apa salahnya sama perasaan sih bentar perasaan suka sama salahnya apa salahnya nggak ada yang bisa nyegah perasaan termasuk diri sendiri menormalkan dan nggak juga membenarkan perasaan bisa datang kapanpun dimanapun dan ke siapapun iya kalau perasaan gue lagi pengen bunuh orang terus boleh bunuh orang nggak gitu kan ya itu mah gampang banget maksudnya untuk dijawab ya masalah. Ini kan panggilan hati saya gitu ya, panggilan oh panjang SS-nya ada 3 halaman, Masya Allah sekali ya. Eh, perasaan itu sama aja juga kayak ada bisikan-bisikan gitu sebenarnya. Kita mikirnya tuh what feels good, it's good for us. Kalau gue nyaman sama cowok ini berarti cowok ini baik buat gue gitu. Inilah pasangan gue karena I feel good gitu ya itu kan. Kalau aku nyuri terus dapat uang seneng ya I feel good about it. Ini feeling kan perasaan kan. Kenapa nggak boleh orang gue happy? Ini kan perasaan datang kapan aja. Perasaan untuk menyolong, untuk mengambil duit orang datang begitu saja. Ya apa salahnya? Gitu kan malah bilangnya kayak gitu ya kalau kayak begitu ya chaos lah maksudnya bakal kacau dunia ini semua orang bertindak sesuai perasaannya dia kayak tadi perasaanku mengatakan aku pengen ngebunuh orang terus salah ya salah dong gitu kan gitu jadi kayak jangan kalau mereka tuh kadang suka pakai kata-kata gitu lah nggak ada yang bisa nyegah perasaan nggak bisa perasaan tidak bisa dicegah oh sorry ini aku headset ya jadi bedakan perasaan pikiran dengan tindakan perasaan tidak bisa dicegah kita suka sama orang itu nggak salah nggak dosa itu perasaan kita suka kita punya perasaan lebih kita cenderung kita nggak suka kita nggak nyaman sama orang kita kesel sama orang marah itu perasaan semua emosi kita sedih itu nggak salah itu perasaan nggak dihisab kita punya pikiran aku kesel banget sama orang ini orang ini jahat banget pengen tak bunuh aja sekalian itu pikiran buruk tapi nggak dihisab yang salah adalah tindakan yang tak itu bisa tertrigger dari perasaan yang negatif dan pikiran yang negatif. Kalau dilanjutin pikiran dan perasaan ini yang buruk dan negatif ini dilanjutin ke tindakan, itulah akhirnya dia dapat hukum syara, dia dapat sanksi, dia dibilang salah. Salah dan benar itu tindakannya. Orangnya nggak salah. Jadi kalau kita ngelihat, mohon maaf nih misalnya orang LGBT atau apa, itu merekanya, orangnya nih, si mbaknya atau si masnya, itu nggak salah. Yang salah adalah tindakan mereka.
pilihan mereka untuk melanjutkan perasaan atau salah tangkep. Dia kira gue nyaman sama cowok, temen sahabat gue yang cowok juga. Oh, ini perasaan suka. Bukan. Ya suka antar teman juga ada kok. Ada teman yang kita bisa sahabatan, ada teman yang biasa aja. Itu wajar, normal. Tapi kalau kita itu over drama ibaratnya ya. Kayak kayak gimana sih kalau misalnya orang baper tuh kan hal kecil tapi kayak udah wah, dia jangan-jangan suka sama gue, jangan-jangan gue cinta mati sama dia gitu. Padahal mas sebenarnya biasa aja gitu. Tapi orang tuh salah salah mengkaprahkan gitu. Salah mengambil kesimpulan. Oh, gue cinta sama dia. Padahal sebenarnya mah cuma nyaman, teman, dan sahabat biasa karena sesama jenis gitu aja. Tapi saat salah disimpulkan, ini menjadi cinta, ini menjadi harus hubungan seksual, romantis, akhirnya jatuhlah ke tindakan yang salah. Gitu. Kalau bagaimana kita apa namanya, ke dianya, itu justru kita harus temenin, maksudnya sahabatin apa yang masih SSA gitu ya tadi ya, same sex attraction, cuma kayak attraction atau kayak dia cuma bilang, kok gue kayaknya ngerasa suka sama sahabat gue ya itu atau gue gini-gini ya gitu. Itu kan masih belum yang frontal banget orang LGBT-nya gitu. Itu mah justru harus dirangkul. Kita ngelihat dia itu orangnya nggak salah, tapi mungkin dia kurang ilmu, dia salah kaprah, dia keikut tren, sehingga jadi salah tindakan. Yang harus dibenerin tindakannya dia, bukan orangnya. Kalau orangnya juga kita judge, orangnya juga kita benci, kita jijik-jijikin, kita jauhin, ya makin jauh merekanya. Makin mereka kesel juga sama orang Islam. Seolah kita nih apa? Lah, kita kan mau dakwah. Dakwah itu bukan ngejudge jadi hakim. Lu masuk neraka, gue masuk surga. Enggak. Ngajakin orang biar masuk surga. Kita aja belum dijamin surganya. Udah ngejudge orang. Udah bilang kamu tuh jangan kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu tuh kamu nanti dihukum loh di neraka. Enggak, caranya kayak gitu. Apalagi nih lagi ngetren. Jadi perhatikan juga cara dakwah kita, perhatikan cara kita deketin dia juga, cara balik lagi, bukan resultnya. Dia mau balik lurus lagi kek, dia mau tetap belok kek, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah effort untuk dia itu nyaman sama kita, tetap baik sahabat sama kita, berteman sama kita, tapi lama-lama dia sendiri yang merasa, oh iya ya, sebenarnya sih aku salah. Karena mereka tuh tahu sebenarnya mereka salah. Tapi kenapa mereka bisa jadi frontal banget sama kita? Karena kitanya udah bilang ke mereka, nunjuk-nunjuk, lo tuh kaum Sodom, lo tuh kaum ini, kaum itu. Lah, siapa yang mau dibilang kayak gitu? Nggak mungkin. Kita harus ibaratnya jadinya inilah gitu, apa? Aku juga sharing gitu, aku punya gitu temen cowok dulu gitu kayak yang gitu, tapi ya udah karena aku tuh orangnya beneran baik, cuma mungkin emang belum Islam gitu ya. Jadi kalau ngelihat orangnya tuh justru aku tuh maksudnya aduh, temen aku banget nih. Apakah terus aku kayak sekarang kamu gini dong, ngirim-ngirim tentang mbak ya, kalau teman-teman lihat lah di IG ku ada nggak ngomongin itu, karena masih ada temanku yang gitu gitu. Bukan kita kayak takut gitu atau apa gitu ya, kita kan harus frontal gini juga gitu, enggak, main cantik gitu, harus apa namanya, eh, oh ini ya, kita bukan jadi polisi atau hakim, lu salah, lu belok, lu itu enggak, tapi bagaimana apa ya, kita itu paham banget lah gitu.
ya kalau kata mereka kan apa nih, menghargai sesama manusia, menghargai keputusan. Ya kalau keputusan aku mau bunuh kamu, kamu hargai ya. Kamu terima ya, gitu kan maksudnya. Lebih memanusiakan manusia. Ya sudah jadi manusia, memang tadinya hewan duluannya. Sudut pandang kita terhadap hal ini sangat jauh beda. Ya, betul, memang jauh beda, betul. Cukup nasehatin satu kali, selebihnya biar gimana mereka. Oh, kalau anak kita main pisau, kita nasehatin sekali aja. Setelah itu mereka main pisau lagi, biarin aja gitu ya. Oke, siap. Selebihnya gimana anak kita aja gitu. Nanti lambat laun anak kita akan sadar bahwa sudah luka, sudah kena, baru mereka nangis, baru kitanya nyesel. Gue ngomong gini bukan gara-gara gue juga gitu ya, tapi one of my close friend part of, iya, aku juga one of my close friend juga part of itu, tapi juga saya tidak mensupport, dia juga tahu, tapi ya, ya begitu. Memposisikan diri sebagai penengah. Islam itu justru yang di tengah, yang lurus. Justru tindakan mereka yang belok. Posisi mereka yang belok. Gue udah ngingetin dia kalau itu salah. Nah, ngingetin pun itu kan apa ya? Susah sebenarnya gimana ya? Jangankan itulah, cewek itu kan apalagi cewek juga gitu ya. Aduh, bapernya tuh bukan baper ya. Kadang kita cuma ngasih masukan, positif juga. Ih, kamu cantik banget hari ini, tapi kayaknya tuh kerudungnya turunin dikit deh biar ketutupan dadanya dikit. Maksud lo apa? Gue auratnya kelihatan gitu. Gue udah pakai kerudung gitu, udah langsung gitu ya. Apalagi kita mau bilang, kamu itu salah loh gini 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 gitu. Waduh, caranya nggak kayak gitu gitu. Iya, apalagi pakai dalil atau apa. Kalau apa beda-beda banget. Gini loh, orang tuh kalau udah punya kedekatan, udah punya bonding atau apa, itu akan lebih 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 mudah. Sebenarnya gini sih, from the first place aja gitulah. Mereka belok atau nggak belok, sebenarnya juga kadang ya kalau mau say it frankly, ya udah sih, ya mereka yang akan dihukum. Kita tuh kadang terlalu kayak sok-sokan, mereka pokoknya harus dibasmi, mereka harus ini, gini, 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 gitu, berasa yang gitu banget gitu. Kadang kita, apa ya, jadinya sibuk nih ngurusin orang lain gitu ya, sibuk ngurusin dosa orang lain, beloknya orang lain. Tapi ke diri kita sendiri, muhasabah kita belum gitu. Atau kita nasehatin mereka nih, kamu apa padahal nonton BL juga, padahal gini juga, padahal itu juga. Misalnya kayak gitu kan. Oh, berarti aku sambil benerin diri juga gitu. Apa ya, caranya aja sih lebih lebih dicantikin gitu. Apa dan menurut aku kayak banyakan orang tuh frontal gitu, ngomong langsung, kamu kok gini gini gini, coba gini gini, dengan cara ngomong. Menurut aku ya agak-agak kurang sih kalau kayak ngomong begitu. Eh, Hal yang benar kalau disampaikan kurang baik itu bisa ditangkap salah. Hal yang benar loh. Apalagi maksudnya disampaikan dengan baik, sorry ya, hal benar disampaikan dengan sangat baik, halus, lembut, dengan sangat tepat, itu aja bisa nggak diterima oleh orang, bisa aja orang tersinggung atau nah, apalagi kalau disampaikannya kurang baik atau disampaikannya di saat yang nggak tepat. Teman-teman tahu nggak pas kita ngomong gitu sama dia lagi ada masalah nggak? Dia lagi ngapain, kita itu teman deket dia atau bukan, bahkan kalau teman deket malah sebenarnya lebih was-was lagi, ini pertemanan dipertaruhkan gitu. Lebih baik ibaratnya ya kita ajakin ngaji, ngobrol bareng, jalan-jalan bareng, hangout bareng, baik-baik, terus lama-lama kita ajak ngaji dan dianya sendiri yang berubah, daripada kita bilang, hey, apa yang kamu lakukan itu salah. Lebih baik
dia menuju kebaikan nih, menuju mendekat kepada Islam, lalu dia berubah sendiri. Daripada kita yang kasih tahu dia, orang itu gak suka disuruh, gak suka dikritik, gak suka dibilang salah. Walaupun kita emang beneran salah, kita pasti pengen orang tuh memaklumi atau melupakan atau nggak ngeh bahwa kita salah. Terus sekarang tiba-tiba ada orang nunjuk-nunjuk ke kita, kamu tuh salah loh gini-gini ngomong. Mamam dah, boro-boro mau didengerin, nggak mungkin gitu. Jauh sendiri, padahal belum ngomong apa-apa, ya kan? Kalau kita chill, nyantai aja, oh pacar lu orang mana? Oh gitu, ya ya ya. Besok ikut ekskul kan ya? Ayo kita daftar bareng. Di ekskul, dia yang dengar sendiri Sajangnim bilang, kau pacaran tuh bla 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 bla. Biar didengar dari Sajangnim, bukan dari kita, gitu. Kalau dari kita banyak yang dipertaruhkan, teman kita jadi menjauh, dakwah kita jadi gagal. Kita bawa orangnya ke Islam, baru Islam itu yang membereskan mereka, bukan kita jadi polisi yang ngomong-ngomong kamu tuh salah, kamu tuh harus begini, kamu terus begitu. Kalau dia datang ke kita minta nasihat, kayaknya aku gini deh tapi aku nggak mau jadi kayak begini, baru tuh. Atau buka aja di IGS, ask me question, ada yang mau nanya-nanya nggak tentang ini tentang itu atau apa, nah terus mereka curcol atau apa, boleh, nggak apa-apa, kasih dalil juga sekalian, karena orang memang minta. Tapi kalau orang nggak minta, terus kita tiba-tiba, apalagi kagak kenal, lu siapa, atau temen doang biasa aja, bukan deket juga, mohon maaf, takutnya Islamnya justru yang gitu. Makanya banyak yang bilang kan, Islam dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Males lah masuk Islam, susah ini susah itu. Benar, ajakin ekskul, ajakin ini ajakin itu, mau dia masih pacaran kek, mau dia apa kek, mau dia psikopat nih, mau apa kek, Islam yang membantu dia, bukan kita, gitu. Kita wasilah doang. Kalau dia hijrah, alhamdulillah dapat bonus. Kalau dia enggak juga, dia enggak ikut ekskul juga, yang penting kita udah ajakin, udah dapat pahala. Daripada kita ngomong langsung nyanyi-nyanyi kamu salah begini-begini, dia menjauh, dia nggak suka Islam, lah malah kita ya borok dapat pahala gitu kan. Hanya bisa mendoakan, nggak apa-apa. Yang dilihat effortnya, teman-teman. Bukan dia akhirnya belok atau akhirnya lurus, bukan akhirnya dia tobat ataupun tidak. Juga jangan jadikan parameter keberhasilan kita dari dia berhasil kita dakwahin atau enggak. Enggak, itu enggak bisa kayak gitu. Nge-spam di SW. Waduh, jadi panjang banget. Aku tidak melihat. Ajak kelas-kelas ada aja alasannya. Nggak apa-apa. Temen aku sampai dia ngajakin temennya tuh dibayarin loh. Kelasnya mau dibayarin. Itu aja nggak mau. Dibayarin aja nggak mau. Kita yang empot-empotan gini cari giveaway, beasiswa gitu ya. Iya, pakai strategi ya, nggak tabrak bablas telisti. Betul, dakwah tuh susah banget. Susah banget karena salah aja sedikit caranya. Orang tuh langsung, oh gitu, gini ya orang Islam ya, gitu nanti. Ngomong-ngomong doang. Benerin dulu tuh kerudung aurat lu. Gitu nanti kita diinin, benerin dulu diri lu sendiri kayak gitu. Gitu. Biasanya kayak gitu. Iya, ada caranya. Makanya kita juga harus sabar. Pengen argumen menang, iya. Wah, rame banget ya, semakin malam semakin rame. Emang nih ya teman-teman nih. Tabu. Iya. Kadang Aduh. misalnya temen tadi, temen siapa tadi, temen Asri itu yang bilang itu kalau udah panjang dia ngomong gini 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 ya, dan kita juga merasa nih kayaknya gue ngomong apapun juga kayaknya tetap akan didebat lagi. Tinggal kita bilang aja, oh iya ya, yuk sama-sama kita doakan semoga dia bertaubat, diberkahi Allah, berubah dengan menjadi lebih baik. Kalau aku ya berdebat kayak begini-begini,
Aku udah langsung kayak, "Iya semoga ya, bla bla bla, semoga ya." Karena doa itu, dia juga sadar bahwa sebenarnya yang betul adalah dia, orang itu kembali ke jalan yang benar. Secara tidak langsung kan, kalau kita ya kita doakan saja supaya dia mendapatkan berkah rahmat Allah. Yang dapat berkah rahmat Allah yang bukan kaum itu dong, ya kan? Tapi kita nggak perlu jawab-jawab ini, memanusiakan lah, menghargai enggak, kalau kita jawab dengan doa, itu itu udah apa ya namanya, pemenang debat sih menurut aku. Karena dia nanti bilang, "Ya amin, semoga ya." Dia setuju sama kita kan ujungnya berarti. Gitu Minimal aja. amin ya. Minimal amin doang. Iya, minimal amin doang, Iya benar-benar. tapi kita Aku dapat aja doa pernah. dulu. Aku pernah endingnya minta maaf gara-gara ya mungkin aku juga salah caranya gitu. Dulu masih nggak keras banget, cuman mungkin nggak ya aku tahu sih kalau aku dulu digituin mungkin aku juga bete. Cuman aku yaudah aku endingnya minta maaf sih sama dia. Ya maaf ya kalau selama ini cara gue mungkin salah. Nanti kalau misalkan gue ada salah-salah gini gitu, ya udah semoga lu bisa gitu. Aku gituin sih, tapi memang mungkin dianya belum kena. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan aku udah minta maaf dan udah berusaha Iya, ngajak gitu. Ya udah nggak iya. apa-apa. Aku aja secara pribadi tuh, aku didakwahin temanku tuh setahun. Ini kalau misalnya teman-teman nih ada yang bilang kan, pas temanku bilang Ustadz Felix radikal, terus aku kasih link dia masih denial, aku bilang, "Oke, bye." Bye kan berarti maksudnya ya udah terserah urusan lo deh, udah bye. Kita kadang gitu kan kalau misalnya kita udah nyampein sesuatu, "Ih, kamu nih bebel banget sih." Itu berapa kali paling kita ngomong? 1, 2, 3, 5, 10 kali. Nah, temenku ini yang setahun dakwahin aku ini, nggak tahu udah ribuan kali dia ngomong hal yang sama. Sampai dia tuh scroll lagi, "Lil, gue udah pernah bilang sih waktu itu yang ini." Dia scroll lagi, terus dia reply, "Oh iya ya." Terus aku kayak gitu, "Oh iya kamu ngomong ya." Jadi gitu aja, ketawa aja, wak 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 aja gitu. Dia iya, dia aku ketemu terus, kayak aku curcol hal yang sama. Curcol hal yang sama tuh bener-bener plek 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 sama. Coba. 2, 3, 5 kali aja temen ngedengerin cerita yang sama, baca buku yang sama udah bosen nggak? Lah ini gue beratusan kali. Iya benar-benar. Kalau kata Tapi bintang Emon mah sampai 16 pertemuan juga. iya benar gitu. Tapi dia bilang ke aku gitu kan, Lil kalau gue ekspektasinya, ibaratnya kalau gue ekspektasinya lu berubah atau enggak, dari dulu gue udah ninggalin lu. Dari dulu gue udah kecewa karena lu nggak berubah-berubah. Udah kita temu setiap minggu tapi lu nggak berubah-berubah. Lu tetap aja gitu lagi. Udah gue bilang ini, lu bilang iya iya iya. Minggu depannya lu lakuin lagi. Besoknya lu lakuin lagi. Lu bilang iya 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 lagi. Lu ketemu gue lagi. Lu ngomong hal yang sama lagi. Gue ngasih yang sama lagi. Kalau gue parameter gue adalah lu berubah, lu harus berubah. Dan gue berhasil dakwah gue kalau lu berubah, ya berarti dakwah gue gagal dong, ya kan? Tapi kenapa gue bertahannya? Karena Allah itu lihat usaha kita, bukan hasilnya. Lu mau berubah atau nggak berubah, bukan urusan gua. Gua nggak mikirin. Yang penting setiap gua ngomong itu dapat pahala. Lah lebih gampang kan kalau kita ngomongin hal yang sama, kagak usah mikir. Harus beda lagi ngomongnya, harus beda lagi ngomongnya, harus beda lagi Iya benar. kreatif. Iya kan, tinggal ngulang doang. Tinggal sabar aja ngulang. Copy Iya paste benar. aja dulu gitu. Terus kayak ya udah diulang aja berkali-kali sih, sabar ya harus sabar sih, ngajakin kajian lu banyak alasan gitu. Itu masya Allah banget. Dan kalau lu pun berubah, udah itu bonus, alhamdulillah. Setiap setiap ibadah orang itu kan akan jadi pahalanya dia juga gitu kan. Iya Tapi benar. kalaupun nggak berubah, ya gue udah dapet pahala. Jadi gue senang-senang aja. Karena urusan gue sama Allah, bukan sama lu. Tujuan gue bukan buat lu berubah, tapi biar Allah kasih gue ridho. Allah beri gue pahala. Sekarang kalau kita apa,
tadi menunjuk-nunjuk atau kita ngomong ke orang yang LGBT, kamu salah begini-begini, Allah ridho nggak kayak gitu sebenarnya? Atau kita tujuannya supaya dia berubah? Kita lihat nih niat kita, gitu. Kalau dari tujuannya supaya Hmm, Allah ridho, Kak. pasti caranya begitu. Itu sih. Iya benar-benar. Ini dari ceritanya Asri, si Asri ini sebenarnya ngeposting ngeposting doang, terus di reply sama temennya gitu Kak. Ya kalau kayak gitu mah, oh gitu ya. Ya semoga aja ya didoain teman-teman yang kaum L98G ini bisa, itu udah selesai. Love discussion. Pelangi di matamu. Dianya yang emosi. Iya. Jawab sedikit, dianya nyerebet banyak. Ya maklum lah itu kalau ya itu kan kalau berdebat apa namanya, melawan orang yang bodoh, berdebat sama orang bodoh, kita kalah. Salah ya. Pasti berebet banyak gitu. Aku juga pernah berdebat sama orang ateis. Guanya yang nangis, depresi, frustasi. Guanya yang capek, pusing. Gitu gue begini amat dah. Iya bener, aku juga debat sama orang yang masih keras agak susah sih. Intinya bukannya kita ngalah karena kita kalah sih, ngalah dulu aja biar dia senang dulu, biar dia tahu dulu kalau misalkan ternyata kita nggak sekeras itu, nggak semenakutkan itu. Nanti juga kalau misalkan kita sharing dikit-dikit, ntar dia juga nggak sendiri sih. Lah ini si Nanda udah gue giniin, masih ini aja gitu. Lebaran Iya, kita ucapin minal depresi. aizin, padahal konfliknya waktu itu, wah gede banget ya kan. Terus seolah-olah kayak pas kemarin nggak ada apa-apa, padahal masih gondok ke dalam hati. Kalau kita ngelihat dia tuh sebenarnya muslim yang sedang belok, pasti kita akan pendekatannya tuh kasih sayang. Kalau kita Bener. pendekatan kasih sayang, kita bilang apa? Nah, ibu tuh sayang sama kamu, ibu nggak mau kamu terluka. You jangan main pisau ya. Pisau. Apa kita bilang, kamu nih bandel banget, kamu salah pegang pisau itu, kamu nanti luka begini-begini. Apa gitu cara ngomongnya ke orang yang kita sayang, ke orang yang kita kasih, cara kayak kita ngomong ke orang tua kita yang kita sayangi, apa gitu, mama tuh salah loh kayak gitu mah, gak nutup aurat begitu, coba kerudung rambut kemana-mana, kita begitu kan enggak. Kenapa logatnya jadi jauh sih kak? Oh iya ya, kenapa jadi itu ya, menyesuaikan. Iya benar-benar. Oke, gimana Asri? Coba Asri on mic dong Asri, jangan suka malu-malu gitu dong. Biar kaliannya kan bisa tahu responnya Asri. Asri itu yang mana sih? Bina. Habibah. Oh Habibah. Jauh kali Asri sama Habibah, dari mana coba? Habibah Asri. Habibah Asri. Habibah Asri. Nggak tahu deh, pokoknya ada nama dia tuh ada Habibahnya, ada Asrinya gitu. Nggak tahu Kan. dia siapa namanya. Itu tuh orangnya tadi kayaknya. Enggak ya? Asri Nur Habibah Solihah. Oh, Masya Mantap Allah. sekali ya. Dia Masya Allah. Makanan jadi ikut-ikutan kanat. Oh, ini juga Nadia Asri. Aku juga Lila Asri. Lah aku Nada Febriasi. Terasi kau mah. Aku Fan Sri. Aku Apalagi. Fani Sri apa lagi ya? Kita yang ada FF-nya nggak cocok Fan. Ya aku tuh males lihat nama teleku tuh nama lengkap. Kenapa Fan lagi di ini ya? Soalnya lagi ikut kelas juga apa gimana sih? Kok tumben Enggak, Fania itu terus? pas itu disuruh dosennya suruh pakai nama asli, nama depan gitu kan. Ya sudah, aku pakai aja nama depan. Oh iya bener dosen berarti. Oh jadi lewat tele juga itunya?
Depan tugas dan rumah kan. segala macam. Bukan depan rumah pada asri. Lucu-lucu banget. Ini perumahan maintenance. Nama perumahan Pemilik, juga asri. Nah. pemilik nama Katanya Astri langsung kalau dakwah SBY. sih temen apa pendekatannya ini aja nih apa jadi temen yang baik dulu gitu. Oh dia mah nggak hitam-hitam banget sih cuma lagi belok aja kali dikit lagi hilaf gitu ya. Ya tapi kita jadi temen yang baik kita tetap baik dia butuh apa kita bantuin ya kan justru bagus jadi dia ada utang ya kan. Ntar kalau kita ngomong apa ya akan lebih didengerin gitu. Jadilah Bener. seperti teman. Iya betul. Cuma lagi ya sama aja lah teman-teman kita biasa. Justru kan harus ya supaya iya saling mengingatkan. Mungkin sana kita juga kadang suka lupa gitu kan. Kita ngingetin orang lain, kita juga belum aman dari perbuatan itu gitu kan. Siapa yang tahu gitu. Kadang-kadang benci Bener ke banget. bukan orangnya. Iya betul. Ini nih yang agak susah. Tiba-tiba udah apa kalau udah tahu nih si ini LGBT, udah nggak usah temenan lagi sama dia nanti ketularan. Ya ampun. Aduh, udah berasa. Cowok ngomong lepong dikit gitu kan. Ih, jangan-jangan. Ya Allah. Banyak sih Kak, banyak temen LGBT juga dulu. Iya. Ya, emang gimana ya mau gimana? Dari zaman sekarang apa? Dari zaman dulu belum dulu sih udah sempet ngetren juga ya kayak kalau dulu mungkin entah di tahun berapa aku lupa itu wah lagi tingginya kasus itu di mana-mana temanku kayaknya nggak ada yang nggak kayak gitu pas lulus SMA di tempat kerja yang kayak gitu kacau gitu. Tapi Ya waktu kan SMA kan emang gitu. cewek, kebanyakan cewek-cewek. Terus pas kerja itu justru kebalikannya cowok-cowok. Ya gitu Iya. susah sih mau Mereka gimana. ini salah kaprah gitu. Sebenarnya kayak salah kaprah Mm-mm. gitu. Ya kita juga Awalnya sesama mm-mm. sahabat ada nyaman-nyaman, seneng, suka, Bener nyaman. dan lucu-lucuan awalnya kayaknya deh. Iya. Cuma terus ya itu bablas gitu. Maksudnya kayak ada ide. "Ih, jangan-jangan kamu suka ya sama si itu. Masa sih iya. Terus langsung di labeli. Ada mereka. Iya bener. Aduh, nanti jadi serba salah temenan sama cewek juga takut suka, temenan sama cowok tidak boleh kan interaksi lawan jenis kolwat. Terus gua temennya siapa? Nyamuk. Kepencet. Iya bener-bener. Dan emang itu dia sih kayak yang bahaya ya Kak. Dari awalnya dia bercanda-bercandaan doang buat main-mainan. Kayak misalkan si A sama si B itu kan sering bareng kemana-mana cowok sama cowok terus dibilang ya lu udah duaan mulu lu kemana-mana lu homo lu gini beneran jadi kayak ada hal yang Lama-lama iya itu padahal makanya. dulu tuh mereka umurnya di atas aku lumayan agak jauh loh Kak itu zaman aku lulus SMA tuh berarti 17 tahun ya kan aku tuh sekolahnya kan kecepetan jadi waktu itu aku 17 tahun tuh udah lulus nah jadi mereka tuh sekitar 20 21 gitu ya cowok-cowok itu kakak-kakak ini si kakak-kakak cowok ini emang ganteng-ganteng Kak ganteng-ganteng ya pasti yang rata-rata yang kayak gitu nggak tahu kenapa ya mulus-mulus aja gitu cakep-cakep yang sekalinya yang jadi cowoknya ya ganteng gagah gitu yang jadi ceweknya tapi kan cowok ya itu mulus gitu loh jadi emang cakep-cakep dan itu mereka ya dulu kan aku juga belum ngerti apalagi belum hijrah gitu asik banget Kak teman mereka tuh memang asik mereka orangnya lucu kocak terus kalau ngomong apa adanya nyablak gitu kan kayak ya kenapa sih emang kenapa gue kayak begini emang gue mas malam habis kayak gini-gini gitu-gitu kan enak ya kita dengernya tuh enak aja gitu dulu kalau sekarang kan kalau astagfirullah gitu bisa-bisa jadi kayak ya mungkin itu dia yang ngebuat temen di circle-nya tuh
selalu membela karena ya akan mewajarkan sih Kak kalau menurut aku ya. Kalau di aku di apa kalau aku melihat diriku yang dulu, aku melihat punya temen kayak gitu, ya emang kenapa sih kalau kayak gini wajar kok gitu. Kalian tuh jangan suka menghina teman-teman aku dong gitu. Mungkin ibaratnya kayak gitu Hmm. zaman dulu. Iya ya, jadinya orang takut punya temen deket sedikit, dibilangin kayak Betul. gitu, dibilangin kayak gitu. Kadang-kadang juga itu ide sih. Kan Iya. maksudnya kayak suka ada bukan negatif thinking ya, kayak pikiran-pikiran lintas-lintas, ih jangan-jangan gue gitu, jangan-jangan ini, Mm-mm, jangan-jangan mm-mm. gitu. Karena sering digemborkan, malah kalau menurut aku ya, yang nggak usah diviralin sekalian, biar hilang Iya. sendiri. Parah. Justru makin diviralin tuh makin orang beride gitu loh. Makin Imajinasi juga viral ya kan Kak. makin seneng Mm-mm. kan, walaupun kita Iya. merasanya, aku nggak tahu ya, cuma maksudnya kayak kita merasanya melawan habis-habisan, tapi malah kita juga membantu untuk jadi viral gitu sih, agak-agak Iya. Membantu membantu. mempromosikan ya mereka Jadi mereka kayak seolah, kaum wah gue pelangi. dapet perhatian banget nih, gitu. Bener. Itu sih Perasaannya memang nggak kacaunya. bisa diunggah, nanti malah tervalidasi. Iyalah, ya elah Iya, begitu doang, itu mah biasa aja keles gitu. Kayak kita lah, betul. baper-baper cimit-cimit gitu, ya elah dia tuh baik ke semua orang, keles bukan ke lo doang gitu. Iya bener. Malah jadi gila beneran. Oh, ini si Nadia nih. Iya, emang kalau dari sisi medis juga sih Kak yang aku pelajarin. Asik yang aku pelajarin. Gak banget, emang gue pelajarin. Yang pernah aku denger lah gitu. Ini sebenarnya kan manusia ini kita lah ya. Kita gitu. Itu mempunyai kecenderungan kepada dua, apa? Dua jenis. Bukan dua jenis ya, dua gender ketertarikannya ya. Jadi itu Hmm. 50% terhadap wanita, 50% terhadap pria. Itu yang ngalamin ya pria atau wanitanya juga. Maksudnya kayak aku gitu aku mempunyai kecenderungan tuh 50% terhadap wanita 50% terhadap pria cuma itu dibangun dari kecil sejak kecil itu akan lama-lama berubah gitu loh Kak presentasinya tuh berubah jadi misalkan 80-20 gitu jadi cuman suka sama ceweknya 20 atau akhirnya bisa berubah jadi yang 20 itu rasa sukanya emang karena kita ya suka sama ceweknya bukan karena cinta bukan dasar dari apa ya kalau bahasa kita mah hasrat ya bukan dari hasrat emang karena sukanya emang karena suka aja berteman sama dia atau naik lagi jadi 30% ya emang karena suka berteman gitu yang pada hakikatnya kan awalnya kita 50-50 semua orang cewek dan cowok Iya, tuh ya. makanya Itu jadi bisa dikembangkan, bisa diturunkan ya. iya benar benar banget itu tergantung pola asuh Iya, ya. Dulu juga aku ada yang ini kan belajar romantic journal tuh. Mm-mm. Pasti itu dijelasin kayak kalau ada piramida ya, ada piramida, ada apa sih ada segitiga. Segitiga itu kan ada tiga tuh sudutnya ya. Ada sudut pertama tuh kayak persahabatan, pertemanan atau condong apa ya namanya, kenyamanan gitu ya. Trust, terus Oh apalagi ya, romantik atau apa gitu. iya Nah, iya jadi iya sebenarnya ke semua orang itu itu beda-beda gitu. Ada yang Mm-mm. kita nyaman sama orang, merasa bersahabat sama orang, tapi sudut romantik itu nggak ada. Sudut Mm-mm. seksual, secara seksual atau romantiknya itu sebenarnya nggak ada Iya iya gitu. Nah, ini biasanya yang ke teman, sahabat. Jadi rasa condong, nyaman sama dia, senang ngobrol sama dia. Sama suami juga sebenarnya kan gitu juga kan. Sebenarnya berteman juga, nyaman Mm-mm. juga, percaya, trust. Sama aja kayak sahabat juga. Tapi ada tambahan satu sudut, yaitu romantik secara seksual. Kalau sama teman, kita tidak ada kecenderungan seksual, gitu aja. Nah, benar-benar gitu baru yang romantik, perasaan romantis itu ada unsur romantis seksual atau apa namanya hajatul dawiyah sih. Naluri ini. naluri nau apa Iya, naluri nau itu bukan perasaan suka atau cinta, tapi untuk mengembangkan keturunan, ya. Apa kayak kok mengembangkan keturunan sih apa sih? Eh, punya keturunan. Heeh.
Jadi bukan perasaan, bukan naluri Berkembang biak. suka atau tidak suka. Karena perasaan suka dan tidak suka itu ke semua orang ada. Ke cewek ada, Betul. ke cowok ada. Nih ya, jadi kayak jangan jangan disalah. Kalau orang-orang tadi LGBT itu suka bilang, ini perasaan gue. Iya, memang benar perasaanmu. Itu semua orang juga, gue juga punya perasaan sama lo. Gue suka main sama lo. Walaupun lu cewek juga, gue juga suka. Gue punya perasaan ya. Kalau kagak ada perasaan, kita kagak bakalan jadi temen lah. Iya, betul. Ini kan kita memang punya perasaan, tapi itu tidak dilanjutkan ke hal romantis, tidak berbasis seksual gitu loh. Kita bisa suka sama orang, tapi kita nggak mau dia apa namanya untuk hal yang Nggak seksual suka. tadi. Karena seksual Heeh. itu sebenarnya cuma jembatan atau tools untuk naluri nau kita melestarikan jenis. Lah, kan ibaratnya berarti kan ibarat gini, kita lapar, baru makan toh, ya kan? Bukan makan, 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 udah kenyang pun makan terus. Ya enggak gitu. Kita lihat dari kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita butuh makan, carilah makanan. Sekarang nalur kita apa? Oh, nalur kita untuk melestarikan jenis. Ya cari pasangan yang bisa melestarikan jenis. Lah kok cari pasangan yang tidak bisa melestarikan jenis? Itu bagaimana? Gitu loh. Kayak dari mana logikanya? Berarti kalau bukan untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi Hmm, naluri, berarti untuk memenuhi hawa nafsu. Jadi bukan perasaan suka, tapi perasaan nafsu. Mereka betul. itu bukan Setuju. perasaan cinta sama sesama jenis, tapi nafsu. Sebenarnya mereka itu nafsu dengan lawan jenis, tapi karena satu dan lain hal, mereka malah mengembangkan tadi bapernya disalurkan ke yang justru Salah. salah Iya, karena tujuannya salah, bukan untuk melestarikan jenis. Kalau betul. tujuannya melestarikan jenis, mau arrange marriage aja nggak punya perasaan pun orang taruh kan belum ada perasaan suka sama suka bahkan. Tapi Heeh. karena tujuannya jelas mau melestarikan jenis, jadi mah jadi. Habis itu suka. Karena orang kalau terbiasa ketemu setiap hari, ujung-ujungnya guys suka. Karena terbiasa. Iya, Lihatnya dia lagi, betul. dia lagi. Dia lagi, dia lagi. Lama-lama juga suka. Aduh, nggak susah untuk menyukai orang itu tidak susah. Mencintai orang itu Iya, tidak susah. Pasti pasti benar-benar. kita sama sahabat kita karena tiap hari ketemu apalagi kalau tetangga kita sendiri. Cuma itu tuh Tetangga bukan sendiri cinta gimana ya? Bosen juga seksual ya, Kak? gitu. Iya ya, bosen juga ya lama-lama. Ya makanya kan banyak pasangan menikah jadi bosen ya. Astagfirullah, Parah. nggak tahu juga ya. Iya, iya. Nggak tahu Dan itu juga. ada juga sih yang karena trauma, ada juga yang karena ya punya masalah, ya pokoknya Semua punya masa orang lalu itu yang kelam punya gitu ya, Kak. trauma. Semua orang tuh Mm-mm. punya inner child. Semua orang tuh punya mental health. Broken home, Betul. banyak broken home. Yang pernah ada kasus kekerasan seksual itu juga banyak. Banyak kok yang jadi Mm-mm. baik-baik juga, ya kan? Jangan kayak Benar-benar. teori evolusi, dilihat monyet satu yang terus jadi manusia, semua mau, ya itu monyet masih ada sekarang, nggak semuanya jadi manusia, apa bagaimana gitu. Maksudnya logikanya itu kita eh, luruskan gitu, kayak kayak perasaan-perasaan yang mana menyalurkan apa, kamu tujuannya tuh apa, karena yang kamu lakukan tuh sebenarnya mah bersahabat, berteman, bersahabat, tapi melewati batas itu aja, tapi salah salah kaprah lah gitu. Dikira ini sesuatu yang harus dilampiaskan secara seksual, padahal susah kali, settingan badan aja udah kagak nyambung, bagaimana dah.
Settingan Dengan badan. badan begitu, gimana gimana melampiaskan seksualnya ya kayak agak aneh juga nggak sih? Kayak Nggak nggak paham. logis banget. Oh maaf ya, Masih banyak terus yang kita bocil. masih Kakak, banyak katanya yang si Nadia bocil tuh. ya. Jadinya maksa diri gitu maksudnya. Maksa Iya, iya. diri malah tambah banyak kan penyakit-penyakit yang muncul itu dari hubungan Mm-mm. sesama jenis. Penyakit kelamin gitu ya, penyakit seksual itu kayak gitu. Banyak banget karena hubungan yang sesama. Ya kita nikah Iya. sama saudara kandung aja kagak boleh. Sama saudara yang itu aja nggak boleh. Ini apa sebenarnya sama Hawa sama Hawa gitu kan, Adam sama Adam. Gimana? Emang suka ngadi-ngadi sih. Tadi siapa sih yang nanya itu tadi? Oh, Iya, jadi oh ya kita masih jawab pertanyaan Asri ya. Iya kayak gitu. Jadi ya intinya kita emang sebagai orang yang udah berarti kita udah masih belajar sih, masih belajar ngaji. Kita harus punya seni dalam menyampaikan sesuatu gitu. Seni dalam berdakwah yang kayak tadi kami Mimi bilang, yang kayak Kalila tadi bilang. Ya karena emang orang tuh suka ya kadang nggak bisa terima mentah-mentah omongan kita. Emang kita juga nggak boleh gitu juga sih ya. Tapi walaupun memang tadi juga si Astri ini nggak kayak gitu, ya mungkin memang di temen kamunya itu loh Sri yang udah berapi-api aja ya kan tersinggung aja nih. Mohon maaf tuh status bukan buat elu gitu. Ya tapi emang ya wajar lah. Namanya juga mereka masih lagi merasa di atas kan lagi apa? naik Alhamdulillah kalau udah merasa mah udah gitu. Apalagi lagi menonton berarti kan BL, nyampe. enggak sih? Dakwahnya insya Allah mah udah nyampe. Insya Allah Mm-mm. pahalanya udah masuk gitu ya ke akun Amin. akun surga gitu. Amin. Ya, Amin, amin. masalah dia mau ngedebat atau tidak mendebat atau gimana mah, ya itu urusan dia. Kita doakan saja karena kita juga kadang-kadang ya harus berhati-hati juga karena ada hal-hal yang kita tuh nggak kepikiran. Aku nggak mungkin kayak gitu. Kayak dulu misalnya ya Iya. kita gembor-gembor banget. Wah pacaran tuh nggak boleh begini bukan begini begini bla 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 bla. Beberapa tahun kemudian kepincut nih sama satu aki-aki, aki-aki ya. Mm-mm. Gitu kan pacaran syariah padahal dulunya dia begitu. Nah, itu harus bukan artinya juga terus kayak aduh aku takut banget kalau gitu nggak usah deh dakwah, nggak usah deh bilang orang gini. Enggak, tapi kita apa ya, pandai dan bisa bijak gitu melihat suatu hal itu tidak hanya dari hitam putih, banyak banget yang abu-abu, banyak banget yang sebenarnya juga nggak perlu sih untuk kita terlalu ngejudge gitu ya, terlalu melihat itu hitam putih, kamu salah, ini benar, ini yang benar, itu yang salah. Eh, Benar dan salah itu nggak akan pernah bisa diganggu gugat, udah ada hukum syara Allah. Semua orang itu secara fitrah mereka tuh udah dewasa, mereka tahu itu salah kok. Tenang, kalian tidak perlu bilang kamu tuh salah dengan hubungan gini-gini, nggak perlu kita bilang begitu. Mereka tuh udah tahu, sudah, tapi tidak mau itunya. Gimana cara buat mau? Bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah kita bawa dia ke jalan yang lebih mendekat supaya dia mau, karena mau itu adalah personal gitu. Kalau dia sudah mau sendiri, mau dia di lingkungan setoksik apa, mau dia diancam segimana, kamu mau jadi mualaf, nanti kamu keluar dari kartu keluarga orang tua, orang banyaknya gitu. Tapi karena dari dalam diri sendiri ya dia sendiri udah kuat kemauan, semua bisa dilawan. Iya. Tapi kalau semua orangnya melawan dia, bilang kamu pokoknya harus jadi muslim begini-begini, tapi dianya tetap kekeh nggak mau masuk Islam, ya tetap aja kagak. Sahada-sahada di mulut doang, atau apa juga gitu doang, tapi tidak dapat gitu esensinya gitu. Benar. Ujung-ujungnya bukan supaya dianya berubah, tapi gimana kita gitu, kitanya
bukan fokus di orang yang mau kita dakwahin, tapi kitanya ini gimana menyampaikannya. Kita ini gimana supaya kita kita jadi pendakwah yang baik, kita jadi teman yang baik. Gitu. Bener banget sih, setuju. Yang penting tugas kita menyampaikan dan mengingatkan aja ya kayak urusan hasil kita serahin sama Allah. Usaha yang bagus banget. Maksudnya kalau mereka bikin banyak film-film ya yang arah-arah situ, ya kita bikin banyak film Islami. Iya Bukan bener. kita ngerespon gitu. Jadi maksudnya ya aksi reaksi ada, tapi reaksi kita kan bisa dengan hal yang lain. Gitu. Bener. Cara kita Daripada menanggapi suatu hal bisa dengan kita dengan buat hal Iya, lain. kita buatlah sesuatu yang bagus, yang menarik, berkualitas, sehingga orang juga, oh bagus ya Islam ini, oh bagus ya itu. Tertarik. Ya, Masya lebih Allah. lebih Masya baikkanlah Allah. dakwah kita jadi keren, dakwah kita tidak kesannya ngejudge, Bener dakwah banget. jadi ya kayak kita jadi teman. Bahkan teman aku tuh udah dia bikin kayak podcast asah rasa, curcol biasa, apa biasa, banyak yang curcol tentang apa hal ini hal itu, dia ngaji dia apa, tapi itulah caranya tuh buat orang tuh percaya sama kita bahwa kita tuh di sisi mereka, Iya bener kita banget. tuh Kita nggak tuh ngelawan bareng. kamu, Iya. Kita ada sama mereka. aku di Kita pihak tuh sama aku di kayak pihak mereka kamu. gitu. Ayo bareng-bareng kita jadi lebih baik, kita belajar agama, kita nggak usah lihat dia bagaimana atau apa, kita belajar agama kita apa, kita baik, kita berteman baik, nanti Allah yang akan kasih jalannya sendiri, Allah yang bolak-balikkan hati, Benar. insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak buat Kalila yang udah, wah Iya, ini sih Masya Allah sih. lebih panjang teman-teman. Iya, Afwan. maaf ya teman-teman. Saya maaf juga buat Kalila udah waktunya jadi overtime nih, kita janji apa namanya nggak sesuai akad. Maaf ya Kak. Biasalah anak-anak suka kayak gitu. Pengen masih kadang-kadang masih ada yang mau tanyain, masih ada yang mau tanyain gitu. Tapi ya nanti minggu depan kita bisa ketemu kali lagi. Kamis depan. Insya Allah dengan ayat keempat ya kayak berarti ya. Iya, ayat keempat Iya, insya iya, Allah. ayat keempat insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Kak Lila. Makasih banyak juga buat Fani yang udah jadi host, nggak tahu udah tidur apa belum tuh dia. Makasih juga teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir atau ada yang baru join juga. Thank you banget. Mohon maaf kalau misalkan kita juga belum bisa jawabin pertanyaan teman-teman semua. Mohon maaf juga kalau misalkan tadi kita ada salah-salah kata gitu. Ya kesempurnaan hanya milik Allah. Ketidaksempurnaan hanya milik saya lah ya. Oke, dan kita insya Allah ketemu lagi di Kamis depan masih membahas tadabbur surat Al-Mulk ayat keempat bareng kami Mi dan Aul gimana Kak? Aul ikut nggak besok? Aul juga insya Allah. Dia mah lagi Insya honeymoon Allah. nih. Gimana tuh? Asik. Asik. Insya Allah ada Kak Aul besok ya gengs. Ya mudah-mudahan aja bisa jadi lebih berwarna ya. Karena Aul kan lumayan agak ini juga anaknya. Ya agak kocak jadi seru-seru juga. Iya, Jadi ya. kita bisa ada tektokan juga ya Kak Mimi ya. Betul. Ya. Oke, baiklah terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul. Wah, ini sih udah kacau. Udah 11 ya. Oke, baiklah. Jadi aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan buat semuanya. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Mimi dan teman-teman di sini, tadi ada Kalisti juga, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, terus bisa mengedukasi atau bisa memotivasi atau menginspirasi lah ya. Pokoknya mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil. Oke, kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga kita tutup dengan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Oke, nih aku end ya. Apa Fani aja yang end? Ntar biar recordingnya di Fani kan tadi ya. Kanada nggak apa-apa sih. Ya aku Oh. end juga nggak apa. Ini kamu apa aku? Aku aja. Oke, kamu aja. Oke, baiklah. Oke. Thank you. Aku end ya. Makasih semuanya udah datang. Bye bye. Iya.